Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan orang paling ganteng sedunia, guys. Oke, guys, dimanapun teman-temanku berada di luar sana, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Oke, guys, kabarnya nih, guys, datang dari seorang Egy Sujana yang katanya, guys, Egy Sujana sudah merasakan nyaman dan aman berada di luar negeri, guys. Dan katanya dia sangat aman apabila berada di sini, katanya, guys. Oke, guys, apa sih yang dikatakan oleh Egy Sujana yang katanya dirinya merasa aman dan nyaman berada di luar negeri? Yuk kita saksikan video berikut ini, guys. Jadi Allah kasih tempat orang-orang yang beriman tuh tempat yang aman. Saya di sini tidak sekedar aman tapi nyaman. Coba lihat itu, Bari. Ini rumah kita di Leeds, ya. Sederhana tapi Tampaknya Bang Egy Sujana hidupnya tampaknya enak juga nih, guys, di luar negeri ya. Halamannya juga luas tuh, panjang. Ada buat barbecue, ada apa ya. Alhamdulillah. Allah kasih tempat yang aman, nyaman, dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya saya juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain, blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin itu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan sok belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Ya. Nah, itulah tadi, guys, kata Bang Egy Sujana yang katanya sudah merasa aman dan nyaman di luar negeri, guys, yaitu di Leeds. Oke, guys, tampaknya Bang Egy memang sudah tidak ingin pulang, guys, ke Indonesia, ya kan? Karena kalau Bang Egy pulang ke Indonesia, tentu Bang Egy tentu akan disibukkan dengan pemanggilan terkait ijazahnya Bapak Jokowi yang dituding oleh sekelompok Roy Suryo CS, yang tentu mungkin, dan ini dugaan gue saja, guys, ya kan, ada keterlibatan dari Bang Egy Sujana. Jadi Bang Egy Sujana nggak akan mau pulang dulu, guys, ke Indonesia. Karena Bang Egy Sujana tidak ingin dilibatkan dengan kasusnya Roy Suryo CS yang tentu saja lagi dalam proses di Polda Metro Jaya. Yang entah kenapa nih, guys, ya. Yang entah kenapa nih Polda Metro Jaya sampai detik ini belum juga menaikkan statusnya Roy Suryo CS.
menjadi tersangka. Aduh. Dengan dibiarkannya begini guys, tentunya Roy Suryo CS ya kan terus berleluasa ya kan bersuara di berbagai media sosial ataupun di stasiun TV guys. Bahkan baru-baru ini guys, kata mantan narapidana Bambang Tri yang baru-baru ini ya kan menjadi tamu di salah satu stasiun TV, di salah satu acaranya di Rakyat Bersuara, dia mengatakan ijazahnya SD-nya Pak Jokowi juga palsu guys. Aduh. Saya nyatakan dalam buku ini, Ya. ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD. SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf, itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka. Ya. Oke. Ya. Anda punya kopiannya itu? Ada semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu ya. Ada di TV. Oh, enggak, waktu Anda mempermasalahkan itu kepala sekolahnya jumpa pers. Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo. Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Nah mungkin kan kepala sekolahnya itu sudah dibikin jauh-jauh kecil supaya nggak terlihat gitu. Anda foto. Saya zoom. Oke. Gitu loh. Anda punya ininya? Apa kalian di luar sana ya kan, teman-temanku ya kan, mempercayai orang-orang seperti ini guys? Kalau kalian mempercayainya sungguh sangat disayangkan guys. Waduh. Berarti ya kan Bapak Jokowi ini benar-benar gak sekolah sama sekali guys. Ya kan? Aduh. Kok bisa ya orang yang gak sekolah sama sekali ya kan menjadi orang nomor 1 di negeri ini? Aduh. Pusing kepala. Yuk kita saksikan video dari celotehnya Roy Suryo Panci. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com. Yang kedua, dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi hanya 6 bulan. Dia SMA-nya 2 tahun di Santo Yosef, nggak lulus, pindah ke SMK Kristen Surakarta, nggak lulus lagi, tiba-tiba ke Singapura. Dan tiba-tiba di Singapura, mau kembali kan? Tiba-tiba di Singapura dia dapat surat penyetaraan dari Dikti. Penyetaraannya setara dengan SMK. Diktinya gembus juga. Karena kok bisa ijazah S1 kok SMK. Tapi itu nanti ada di buku Jokowi's Son. Black paper tanpa mushroom. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS.
BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Langsung dari MDIS Singapura, aku mau nunjukin satu hal nih. Tadinya di pintu masuk situ, itu dipasang foto beberapa alumni yang terkenal, salah satunya Mas Gibran. Ini tadinya di pintu masuk, di jendelanya yang besar-besar ini, dipasang foto-foto alumni yang cukup terkenal lah. Salah satunya itu ya Mas Gibran, tapi karena sekarang sudah manajemen baru, terus juga kampusnya sudah dipoles sedemikian rupa, jadi ternyata beberapa hal memang diubah. Salah satunya foto-foto alumni udah nggak ada lagi nih dipasang di sini. Nah, soal perdebatan kenapa kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, ini alasannya. Karena MDIS itu bekerja sama beberapa universitas lain di luar negeri. Jadi, walaupun kami kuliah di Singapura, ijazah kami dikeluarkan langsung dari universitas-universitas ini, tergantung jurusannya apa. Oke lah guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komennya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.